warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Fidatur Rahmawati. Saya Nandani Ratnasari. Dan saya Jamiati Rosita. Kami dari Unus Surandiri Bojonegoro, program studi matematika, akan mempresentasikan mengenai alat peraga kami dari mata kuliah media pembelajaran, yaitu berupa jam sibuk. Kami akan menjelaskan beberapa poin mengenai cara kerja alat peraga kami. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai alat peraga yang telah kami buat, yaitu di sini ada deretan angka dari jam mulai angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12. Dan di sini ada yang menonjol, yaitu bentuk besaran derajatnya. Jadi saya ambil contoh. Untuk jam 1 ini menunjukkan 30 derajat. Selanjutnya tambah 30 derajat lagi menjadi 60 derajat. Selanjutnya tambah 30 derajat lagi menjadi 90 derajat, yaitu menunjukkan suhu siku-siku. Nah, kalian bisa lihat di sini juga ada jarum-jarum kecil yang menunjukkan bahwa jarum pendek yaitu 5 derajat dan jarum panjangnya 10 derajat. Kenapa kami membuat warna yang berbeda seperti ini? Karena untuk lebih mudah membedakan bahwa 1 jam itu merupakan 30 derajat. Oke, di sini ada 2 jarum jam, yaitu jarum pendek dan jarum panjang 2 jam yang merupakan kaki sudutnya. Setelah itu, kenapa kami membuat 2 jam seperti yang ada di samping? Karena nanti kami juga akan menjelaskan mengenai macam-macam sudut. Kami juga menyiapkan buku pedoman untuk memudahkan siswa belajar mengenai jam sudut. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bentuk sudut dan juga macam-macam sudut. Selanjutnya mengenai jenis-jenis sudut. Ada beberapa jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip kurang dari 90 derajat. Contohnya pukul 1. Yang kedua, sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Contohnya pukul 3. Sudut pukul lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat. Contohnya pukul 4. Sudut lurus memiliki 180 derajat. Contohnya pukul 6. Refleks kurang dari 360 derajat, contohnya pukul 8. Sudut satu putaran besarnya 360 derajat, contohnya pukul 12. Pukul 12 tepat. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan sifat-sifat sudut yang dibentuk oleh 2 garis yang dipotong oleh garis transversal yang akan saya jelaskan melalui 2 jam ini. Saya akan menjelaskan sifat-sifat sudut dengan dibantu oleh ini yang kita namakan sebagai garis transversalnya. Nah, selanjutnya, misalkan ini sudut A, ini B, ini C, ini D, ini E, F, G, dan H. Nah, bisa kita lihat sudut A dengan sudut E, ini namanya sudut sehadap, besarnya sama. Nah, ini ada sudut D dengan sudut H, ini pun namanya sudut sehadap, dimana sudut sehadap itu besarnya sama.
Kemudian ada sudut A dengan sudut C. Ini namanya sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang besarnya juga sama. Kemudian ada sudut B dan sudut H. Ini namanya sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut C dengan sudut E. Ini juga sudut dalam berseberangan, besarnya sama. Sudut D dengan sudut E ini disebut sudut luar berseberangan, besarnya sama. Nah, misal seperti ini. Sudut D ini menunjukkan sudut 60 derajat. Di sini 30 ditambah 30, 60 derajat. Nah, sudut F pun sama. Ini 30 derajat, 30 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, kemudian sudut D dengan sudut E ini disebut sudut dalam sepihak. Apabila kedua sudut ini dijumlahkan besarnya 180 derajat. Kita lihat, sudut B ini 60 derajat. Sudut E ini 120 derajat. 30, 30, 30, 30. Nah, 60 derajat plus 120 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian ada sudut A dengan sudut F, ini disebut sudut luar sepihak. Apabila dua sudut ini dijumlahkan, besarnya 180 derajat. Kita lihat, ini 30, 30, 30, 30, sama dengan 120 derajat. Yang ini 30, 30, sama dengan 60 derajat. Nah, 120 derajat dijumlahkan dengan 60 derajat sama dengan 180 derajat. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai sifat-sifat sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari besaran sudut yang dihasilkan oleh sebuah jam. Saya beri contoh satu soal, berapa besaran sudut yang dihasilkan oleh pukul 3 tepat. Nah, kita lihat jarumnya kita arahkan ke pukul 3. Nah, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya, jika pukul 4 tepat, dia akan membentuk sudut 120 derajat. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika pukul itu ada lebihnya? Misal, pukul 12.45. Nah, kita lihat. 12:45. Nah, ketika dia tepat pukul 12, dia akan menghasilkan sudut 90 derajat. Lebihnya adalah 45 menit. 45 menit itu adalah 3/4 dari 1 jam. Kita lihat 1 jam itu sama dengan 30 derajat. Maka untuk mencari 45 menit kita tinggal mengalikan 3/4 kali 30 derajat sama dengan 22,5 derajat. Nah, berarti pukul 12 lebih 45 menit itu sama dengan sudut 90 derajat dijumlahkan dengan sudut 22,5 derajat sama dengan 112,5 derajat. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai cara mencari sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari cara kinerja jam sudut kami. Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai media pembelajaran dengan alat peraga jam sudut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.